Identifikasi katian golongan 1. Pertama, analisis timbal. Dimasukkan 1 mili larutan kalium iodida ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, masukkan 1 mili larutan timbal 2 asetat, sehingga terbentuk larutan kuning timbal iodida. Kedua, analisa perak. Masukkan perak nitrat sebanyak 5 tetes. Tambahkan natrium sulfida sebanyak 2 tetes. Terbentuk endapan berwarna hitam perak sulfida. Ketiga, analisa raksa 1. Masukkan 5 tetes merkuri 1 nitrat, kemudian tambahkan 2 tetes natrium klorida. Maka terbentuk endapan berwarna putih merkuri 1 klorida. Analisa katian golongan 2 raksa 2. Masukkan 5 tetes merkuri 2 klorida. Selanjutnya tambahkan 2 tetes natrium sulfida. Terbentuk endapan berwarna merah merkuri sulfida. 3. Analisa tembaga. Masukkan 5 tetes tembaga sulfat. Kemudian tambahkan 2 tetes natrium hidroksida. Terbentuk endapan berwarna biru tembaga 2 hidroksida. Analisa kadmium. Masukkan 5 tetes kadmium klorida, kemudian tambahkan 2 tetes natrium sulfida. Terbentuk endapan berwarna kuning kadmium sulfida. Analisa bismut. Masukkan bismut nitrat ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 2 tetes natrium hidroksida. Maka terbentuk endapan berwarna putih bismut 3 hidroksida. Analisa timah 3. Siapkan tabung reaksi yang sudah berisi trikloro standar 2 sebanyak 5 tetes, kemudian tambahkan natrium hidroksida sebanyak 2 tetes. Terbentuk endapan putih trihidroksi standar 2. Analisa timah 2. Masukkan 5 tetes timah 2 nitrat ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan 2 tetes natrium hidroksida. Terbentuk endapan berwarna putih dari timah 2 hidroksida. Analisa timah 4. Masukkan 5 tetes timah 4 klorida ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 2 tetes natrium hidroksida. Terbentuk endapan berwarna putih dari tetrahidroxotin 2. Analisa arsenik 3. Masukkan 5 tetes arsenik 3 klorida. Kemudian tambahkan 2 tetes natrium hidroksida. Terbentuk larutan berwarna putih. Analisa arsenik 5. Masukkan 5 tetes arsenik pentaoksida. Kemudian tambahkan 2 tetes natrium hidroksida. Larutan yang terbentuk adalah larutan yang tidak berwarna. Analisa stibium 3. Masukkan 5 tetes stibium 3 klorida. Kemudian tambahkan 2 tetes natrium hidroksida. Terbentuk endapan putih yang tidak dapat larut dari stibium 3 klorida atau antimon 3 klorida. Identifikasi katian golongan 3, analisa aluminium. Siapkan 5 tabung reaksi yang berisi 5 tetes sampel aluminium atau Al3+. Pada tabung pertama sebagai uji pendahuluan, tambahkan natrium sulfida sebanyak 3 tetes. Pada tabung kedua sebagai uji spesifik, tambahkan amonium hidroksida. Lalu tambahkan Na-alizarin sulfonilat sebanyak 3 tetes pula. Pada tabung ketiga sebagai uji penegasan, tambahkan amonium hidroksida sebanyak 3 tetes. Pada tabung keempat, tambahkan natrium hidroksida sebanyak 3 tetes.
Pada tabung kelima, tambahkan natrium karbonat sebanyak 3 tetes. Pada tabung 1, 3, 4, dan 5 terbentuk endapan putih. Sedangkan pada tabung 2 terbentuk larutan orange kemerahan. Analisa nikel. Siapkan 4 tabung bereaksi yang sudah berisi 5 tetes sampel nikel 2 klorida. Pada tabung pertama sebagai uji pendahuluan, tambahkan natrium sulfida sebanyak 3 tetes. Pada tabung kedua sebagai uji spesifik, tambahkan amonium hidroksida sebanyak 3 tetes. Kemudian tambahkan dimetil glioksim sebanyak 3 tetes. Pada tabung ketiga sebagai uji penegasan, tambahkan natrium hidroksida. Pada tabung keempat sebagai uji penegasan, tambahkan amonium hidroksida. Tabung pertama terbentuk endapan hitam nikel 2 sulfida. Pada tabung kedua terdapat endapan merah muda kompleks nikel 2 dimetilglioksim. Pada tabung ketiga terbentuk endapan hijau muda nikel 2 hidroksida, dan pada tabung keempat terdapat endapan biru muda heksaamin nikel 2. Analisa seng atau zinc. Siapkan 5 tabung reaksi yang sudah berisi sampel zinc sulfat. Pada tabung pertama, tambahkan natrium sulfida sebanyak 3 tetes. Pada tabung kedua, tambahkan kalium sulfat sebanyak 3 tetes, kemudian tambahkan tembaga 2 sulfat sebanyak 3 tetes. Tambahkan pula amonium hidroksida serta reagen zinc sebanyak 3 tetes. Pada tabung ketiga, tambahkan natrium hidroksida sebanyak 3 tetes. Pada tabung keempat, tambahkan amonium hidroksida sebanyak 3 tetes. Pada tabung kelima, tambahkan kalium heksakloroferat sebanyak 3 tetes. Pada tabung pertama terdapat endapan putih zinc sulfida. Tabung kedua terdapat endapan coklat tetraamin nikel 2. Tabung ketiga terbentuk endapan putih seng 2 hidroksida. Tabung keempat dan 5 menghasilkan larutan tak berwarna. Analisa besi 2. Siapkan 4 tabung reaksi yang sudah berisi 5 tetes sampel besi 2 sulfat. Pada tabung pertama, tambahkan natrium sulfida sebanyak 3 tetes. Pada tabung kedua, tambahkan kalium feroksianida sebanyak 3 tetes. Tabung ketiga, tambahkan kalium feroksianida sebanyak 3 tetes. Pada tabung keempat, tambahkan natrium hidroksida sebanyak 3 tetes. Pada tabung pertama terdapat endapan hitam, pada tabung kedua dan ketiga terdapat endapan biru tua, dan pada tabung keempat terdapat endapan coklat kehijauan. Analisa besi 3. Siapkan tabung reaksi yang sudah berisi 5 tetes sampel besi 3 klorida. Pada tabung pertama, tambahkan natrium sulfida sebanyak 3 tetes. Pada tabung kedua, tambahkan kalium sianida sebanyak 3 tetes. Pada tabung ketiga, tambahkan kalium feroksianida sebanyak 3 tetes. Pada tabung keempat, tambahkan kalium feroksianida sebanyak 3 tetes. Pada tabung kelima, tambahkan natrium hidroksida sebanyak 3 tetes.
Pada tabung pertama terbentuk endapan hitam. Pada tabung kedua larutan berubah menjadi warna merah darah. Pada tabung ketiga dan keempat terbentuk larutan biru tua, dan pada tabung kelima terdapat endapan merah kecoklatan. Analisa kobalt. Siapkan 3 tabung reaksi yang sudah berisi 5 tetes sampel kobalt 2 klorida. Pada tabung pertama, tambahkan natrium sulfida sebanyak 3 tetes. Pada tabung kedua, tambahkan natrium hidroksida sebanyak 3 tetes. Pada tabung ketiga, tambahkan amonium hidroksida sebanyak 3 tetes. Pada tabung pertama terbentuk endapan hitam. Pada tabung kedua terbentuk endapan ungu. Dan pada tabung ketiga terdapat endapan jingga pucat. Analisa mangan. Masukkan 5 tetes sampel mangan 2 klorida. Tambahkan natrium sulfida sebanyak 3 tetes. Lalu terbentuk endapan hitam. Pada tabung kedua, tambahkan natrium hidroksida sebanyak 3 tetes. Kemudian tambahkan larutan peroksida sebanyak 3 tetes. Terbentuk endapan coklat. Pada tabung ketiga, masukkan amonium hidroksida sebanyak 3 tetes. Maka terbentuk endapan putih kotor. Pada tabung keempat, masukkan larutan kalium ferrosianida sebanyak 3 tetes. Terbentuk endapan hijau kebiruan. Analisa krom. Pada tabung pertama, masukkan 5 tetes sampel kromium 3 klorida. Tambahkan natrium hidroksida sebanyak 3 tetes. Terbentuk endapan hijau gelap. Pada tabung kedua, tambahkan amonium hidroksida sebanyak 3 tetes. Kemudian tambahkan hidrogen peroksida sebanyak 3 tetes. Terbentuk larutan kuning. Pada tabung ketiga, tambahkan larutan asam asetat sebanyak 3 tetes, kemudian larutan timbal 2 asetat. Terdapat endapan kuning. Pada tabung keempat, tambahkan larutan barium klorida. Terbentuk endapan kuning. Identifikasi kation golongan 4. Analisa kalsium. Siapkan tabung reaksi yang sudah berisi sampel kalsium klorida sebanyak 5 tetes. Tambahkan natrium hidroksida sebanyak 3 tetes. Terbentuk endapan putih. Analisa barium. Siapkan tabung reaksi yang berisi 5 tetes sampel barium klorida. Tambahkan natrium hidroksida sebanyak 3 tetes. Terbentuk endapan berwarna putih. Kation golongan 5. Analisa kalium. Masukkan 5 tetes sampel kalium klorida. Tambahkan natrium hidroksida sebanyak 3 tetes. Tidak ada endapan yang terbentuk. Sisa amonium. Tambahkan natrium hidroksida sebanyak 3 tetes. Panaskan tabung reaksi dan dekatkan kertas lakmus. Hasil uji positif yaitu kertas lakmus menjadi biru. Identifikasi anion. Analisa klorida. Masukkan larutan natrium klorida ke tabung reaksi sebanyak 3 tetes. Kemudian tambahkan larutan perak nitrat sebanyak 3 tetes. Terbentuk endapan berwarna putih. Analisa bromida. Tambahkan kalium bromida ke dalam tabung reaksi sebanyak 3 tetes. Tambahkan larutan perak nitrat sebanyak 3 tetes. Terbentuk endapan berwarna putih. Analisa iodida. Masukkan larutan kalium iodida ke dalam tabung reaksi sebanyak 2 mili. Kemudian, masukkan larutan tembaga 2 sulfat sebanyak 1 mili. Terbentuk endapan berwarna hijau kecoklatan. Analisa sulfit. Masukkan larutan natrium sulfit ke dalam tabung reaksi sebanyak 3 tetes. Kemudian, tambahkan larutan timbal 2 nitrat sebanyak 3 tetes.
Terbentuk endapan berwarna putih. Analisa sulfat. Tambahkan larutan natrium sulfat ke dalam tabung reaksi sebanyak 3 tetes. Kemudian tambahkan larutan barium klorida sebanyak 3 tetes. Terbentuk endapan berwarna putih. Analisa kromat. Masukkan kalium kromat sebanyak 3 tetes ke dalam tabung reaksi. Lalu tambahkan perak nitrat sebanyak 3 tetes. Terbentuk larutan berwarna merah keruh. Analisa sulfida. Masukkan natrium sulfida ke dalam tabung reaksi sebanyak 3 tetes. Kemudian tambahkan timbal 2 nitrat sebanyak 3 tetes. Terbentuk endapan hitam.